Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Rawindra dari kelas 10 MIPA 6 nomor 24. Di sini saya akan mempresentasikan kehidupan politik pada masa Kesultanan Ternate. Berikut presentasinya. Kesultanan Ternate merupakan kesultanan yang terletak di Maluku. Sultan-Sultan Ternate terdiri dari Sultan Sirullah atau Bayanullah yang memerintah pada masa 1500 sampai dengan 1521, Sultan Khairun yang memerintah pada masa 1534 sampai dengan 1570, dan Sultan Baapullah yang memerintah pada masa 1570 sampai dengan 1583. Untuk kepentingan perdagangan, Kesultanan Ternate membangun persekutuan Ulilima yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate sebagai pemimpinnya. Konflik politik bermula ketika para pedagang dari Eropa mulai datang. Pada tahun 1512, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang ke Maluku, tepatnya di Ternate, tepat pada masa kepemimpinan Sultan Bayanullah. Bangsa Portugis memilih bersekutu dengan Kesultanan Ternate, sedangkan bangsa Spanyol memilih bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan Kesultanan Tidore yang bersekutu dengan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol sebenarnya sama-sama ingin menguasai wilayah kedua kesultanan ini, yaitu dengan cara bersekutu dengan kedua penguasa wilayah tersebut. Lama-kelamaan, Sultan Ternate dibuat tidak nyaman oleh sikap bangsa Portugis, yaitu salah satunya dengan cara memonopoli perdagangan dan juga mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Pada masa kepemimpinan Sultan Bayanullah, Kesultanan Ternate melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis pada tahun 1575. Bangsa Portugis dipaksa menyingkir ke Ambon. Serangan Belanda di Ambon memaksa bangsa Portugis menyingkir ke arah selatan menuju timur dan menguasai wilayah tersebut pada tahun 1578 sampai dengan 1976. Di masa kepemimpinan Sultan Baapullah inilah perkembangan Kesultanan Ternate semakin pesat. Ia memperluas wilayah yang semakin luas dan ditunjang dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Sultan Baapullah dijuluki sebagai yang dipertuan di 72 pulau. Pada tahun 1580, bangsa Spanyol dan Portugis bersekutu untuk merebut kembali wilayah Maluku dengan menyerang wilayah Ternate. Perlawanan tidak pernah padam, namun kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan kepada Belanda. Pada tahun 1583, Sultan Baapullah wafat, dan penyebabnya masih diperdebatkan. Ternate meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1603. Dengan bantuan Belanda, Ternate mampu menahan serangan dari Spanyol. Namun itu tidaklah murah. Tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai bentuk imbalan bantuan Belanda dalam menahan serangan Spanyol. Secara perlahan, Belanda menguasai Ternate. Pada tahun tersebut pula, Belanda membangun benteng pertamanya di Nusantara yang diberi nama Benteng Oranje di Ternate. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda mendirikan badan administratif yang disebut Government Van Ambonia atau yang disingkat dengan GVA. Lambat laun, monopoli perdagangan VOC memancing perlawanan rakyat Maluku, namun selalu gagal membendung kekuatan Belanda. Sejak saat itulah, Kesultanan Ternate berada pada cengkeraman dan pengaruh Belanda. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah kekuasaan Sultan Baapullah dalam mengusir bangsa Portugis tahun 1575 merupakan kemenangan pertama rakyat pribumi Nusantara dalam memerangi kekuatan Barat. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.